Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fisik, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Tahapan dalam siklus akuntansi ada dua. Yang pertama adalah tahapan pencatatan, dan yang kedua adalah tahapan pengiktisaran. Saat ini kita akan membahas tahapan pencatatan. Sebelum kita masuk ke siklus akuntansi tahap pencatatan, terlebih dahulu kita lihat siklus akuntansi secara keseluruhan. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Siklus akuntansi selalu dimulai dengan dilakukannya transaksi oleh sebuah perusahaan. Apa itu transaksi? Yaitu peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan minimal pada satu unsur persamaan akuntansi. Transaksi dalam perusahaan jasa adalah aktivitas perusahaan jasa yang merupakan produk dari perusahaan tersebut kepada pelanggannya. Transaksi yang dilakukan perusahaan jasa harus disertai dengan dokumen transaksi atau yang disebut juga dengan bukti transaksi. Setiap perusahaan mempunyai bukti transaksi yang berbeda-beda, tergantung kepada jenis dan besarnya perusahaan. Bukti transaksi dapat berupa kwitansi, cek, faktur penjualan, dan faktur pembelian, tanda terima barang, nota pengiriman barang, bon, daftar gaji, dan sebagainya. Setelah bukti transaksi dianalisis dan dinyatakan sah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pencatatan transaksi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Kegiatan awal dalam pencatatan transaksi tersebut adalah dengan mencatatnya ke dalam buku jurnal. Setiap bukti transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Kemudian langkah selanjutnya, semua akun yang ada di buku jurnal dipindahkan ke buku besar. Semua akun yang dipindahkan ke buku besar itu disebut dengan proses posting atau pemindahan semua akun jurnal ke buku besar. Pada akhir periode, seluruh saldo dari akun buku besar dipindahkan ke dalam suatu daftar yang disebut dengan neraca saldo. Setelah penyusunan neraca saldo, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Akan tetapi, sering terjadi bahwa setelah periode akuntansi masih diperlukan penyesuaian terhadap beberapa transaksi. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang membutuhkan penyesuaian sebelum penyusunan laporan keuangan. Proses penyesuaian tersebut dibuat dalam jurnal penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, seluruh data atau seluruh akun dipindahkan ke worksheet atau yang disebut juga dengan kertas kerja. Tujuan pemindahan tersebut adalah supaya semua data terangkum dan tidak ada data yang tertinggal saat menyiapkan laporan keuangan. Nah, langkah selanjutnya membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat adalah yang pertama laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, dan ada laporan arus kas.
Setelah membuat laporan keuangan, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun nominal atau akun laba rugi harus ditutup. Maksudnya, akun-akun tersebut harus bersaldo nol pada akhir periode. Nah, apa saja akunnya? Ada pendapatan dan biaya-biaya. Siklus terakhir adalah membuat jurnal balik. Jurnal balik muncul pada saat penyesuaian. Nah, ada beberapa jurnal penyesuaian yang membutuhkan pembalik di awal periode berikutnya. Nah, itulah siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi sampai ke jurnal pembalik. Sekarang kita masuk ke siklus akuntansi tahap pencatatan. Pada siklus akuntansi tahap pencatatan diawali dengan jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Maksudnya harus berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit, beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Bentuk jurnal seperti di bawah ini. Ada kolom tanggal, ada nama akun, ada kolom referensi, di mana nantinya kolom referensi ini akan diisi dengan kode akun. Biasanya diisi pada saat memindahkan data dari jurnal ke buku besar atau posting. Tujuannya adalah untuk menghindari kekeliruan dalam memposting. Kemudian juga ada kolom jumlah, baik itu kolom jumlah untuk debit maupun kolom jumlah untuk kredit. Contoh soal. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan percetakan Tifalia selama bulan Juli 2018. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juli. Tifalia menyerahkan uang tunai sebesar 3.500.000 dan sebuah mesin cetak seharga 4 juta sebagai modal awal perusahaan percetakannya. Transaksi ini langsung di jurnal. Langkah awal kita buat dulu judul, di mana pada judul ini harus ada nama perusahaan, yaitu Percetakan Tifalia. Kemudian ada nama jurnalnya, yaitu jurnal umum. Kemudian periodenya, yaitu 31 Juli 2018. Jurnal tanggal 1 adalah debitkan kas, debitkan mesin cetak, kreditkan modal, yaitu kas senilai 3.500.000, mesin cetak senilai 4 juta, dan modal dikredit senilai 7 juta atau penjumlahan dari uang tunai dan mesin cetak yang disetorkan sebagai setoran modal awal. Keterangan dibuat di sini adalah penyerahan uang tunai dan mesin cetak sebagai setoran awal. Tanggal 2 dibayar tunai kontrak ruangan sebesar 250.000 yang sudah terpakai. Nah, jurnal yang kita buat di sini adalah debitkan biaya sewa, kreditkan kas, yaitu senilai 250.000 atau senilai biaya sewa yang dibayar. Keterangannya adalah membayar sewa. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 Juli. Dibeli mesin cetak baru secara kredit dari PT Khalid seharga 2.100.000. Jurnal yang dibuat adalah debitkan mesin cetak, kreditkan utang usaha, yaitu senilai mesin yang dibeli 2.100.000. Keterangannya adalah membeli mesin cetak secara kredit. Transaksi berikutnya adalah tanggal 4. Diterima pembayaran dari pelanggan sebesar 75.000. Jurnal yang dibuat pada tanggal 4 adalah debitkan kas, kreditkan pendapatan usaha,
senilai 75.000 atau senilai pendapatan usaha yang diterima. Keterangannya adalah menerima hasil cetak dari pelanggan. Transaksi berikutnya adalah tanggal 6, membayar biaya iklan sebesar 100.000. Jurnal yang dibuat tanggal 6 adalah mendebitkan biaya iklan dan mengkreditkan kas, yaitu senilai 100.000 atau senilai biaya iklan yang dibayar. Keterangannya membayar biaya iklan tunai. Transaksi berikutnya adalah 10 Juli, yaitu dibayar utang pada PT Khalid senilai 500.000. Nah, pada tanggal 10 Juli, jurnal yang kita buat adalah debitkan utang dikarenakan dibayar, jadi posisinya debit, dan kreditkan kas, yaitu senilai utang yang dibayar, 500.000. Keterangannya adalah membayar utang tanggal 3 Juli. Transaksi berikutnya tanggal 13 Juli. Dibayar gaji pegawai selama 2 minggu sebesar 300.000. Nah, jurnal yang dibuat pada tanggal 13 adalah debitkan biaya gaji, kreditkan kas, yaitu sebesar biaya gaji yang dibayar. Keterangannya biaya gaji pegawai 2 minggu. Transaksi berikutnya adalah tanggal 16 Juli. Diterima uang dari hasil penyerahan pesanan barang cetakan sebesar 1.050.000. Jurnal yang dibuat adalah debitkan kas, kreditkan pendapatan usaha sebesar pendapatan yang diterima, yaitu 1.050.000. Keterangannya menerima hasil cetak dari pelanggan secara tunai. Transaksi berikutnya adalah tanggal 20 Juli. Dibeli perlengkapan untuk keperluan percetakan seharga 400.000 secara tunai. Jurnal yang dibuat pada tanggal 20 adalah debitkan perlengkapan, kreditkan kas senilai perlengkapan yang dibeli, yaitu 400.000. Keterangannya membeli perlengkapan tunai. Transaksi berikutnya adalah tanggal 27 Juli. Dibayar gaji pegawai selama 2 minggu, yaitu sebesar 300.000. Jurnal yang dicatat adalah debitkan biaya gaji, kreditkan kas senilai biaya gaji yang dibayar, yaitu 300.000. Keterangannya membayar gaji pegawai 2 minggu. Berikutnya adalah transaksi pada tanggal 30. Pada tanggal 30 terjadi 5 kali transaksi. Jadi pada satu hari atau dalam satu tanggal itu tidak mesti satu transaksi. Bisa saja lebih dari satu transaksi atau bahkan tidak ada transaksi pada tanggal tersebut. Nah, pada contoh kita tanggal 30 ini ada 5 transaksi. Kita urutkan satu persatu. Yang pertama dibayar rekening telepon bulan Juli, yaitu 70.000. Jurnal yang kita buat adalah debitkan biaya telepon, kreditkan kas sebesar biaya telepon yang dibayar, yaitu 70.000. Keterangannya membayar tagihan telepon. Berikutnya, transaksi tanggal 30 Juli yang kedua, yaitu diterima uang dari hasil penyerahan pesanan barang cetakan sebesar 1.200.000. Jurnalnya adalah debitkan kas, kreditkan pendapatan usaha senilai 1.200.000 atau senilai pendapatan yang diterima. Keterangannya menerima pendapatan usaha. Berikutnya tanggal 30 yang ketiga. Diserahkan pesanan barang-barang cetakan seharga 500.000 secara tunai ke pelanggan. Jurnal yang kita buat adalah debitkan kas, kreditkan pendapatan usaha, yaitu senilai 500.000 atau senilai pendapatan yang diterima. Keterangannya
menyerahkan hasil cetak dan menerima pembayaran tunai. Berikutnya adalah tanggal 30 Juli. Yang keempat, dibayar rekening listrik bulan Juli yaitu sebesar 200.000. Jurnal yang dibuat adalah debitkan biaya listrik, kreditkan kas yaitu senilai biaya listrik yang dibayar yaitu 200.000. Langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi yang terakhir, di mana Tifalia mengambil uang tunai dari perusahaannya sebesar 325.000 untuk keperluan pribadi. Nah, jurnal yang dibuat adalah debitkan privé, kreditkan kas senilai 325.000 atau senilai privé atau pengambilan pribadi yang dilakukan oleh Tifalia. Keterangannya adalah mengambil kas untuk kepentingan pribadi. Langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar, yaitu memindahkan ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Adapun bentuk dari buku besar adalah seperti ini. Ada nama akun, ada kode akun, ada tanggal, ada keterangan, ada kolom referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor halaman buku jurnal. Jika transaksi pertama terdapat pada jurnal umum di halaman pertama, maka ditulis dengan JU1 atau jurnal umum halaman pertama. Jika transaksi berikutnya terdapat pada jurnal umum di halaman kedua, maka ditulis dengan JU2 atau jurnal umum halaman kedua. Nah, setelah kolom referensi juga ada kolom debit, ada kolom kredit, ada kolom jumlah untuk debit, dan ada kolom jumlah untuk kredit. Contoh soal sama dengan soal sebelumnya. Nah, dari jurnal yang telah kita kerjakan pada soal sebelumnya, maka kita posting atau kita pindahkan akun-akunnya ke buku besar. Nah, langkah awal adalah kita buat judul dulu. Buat nama percetakannya yaitu percetakan Tifalia, kemudian buat nama yang dipersiapkan yaitu buku besar. Kemudian ada periode yaitu 31 Juli 2018. Nah, yang pertama kita siapkan dulu buku besar untuk akun kas. Nah, di sini kita buat nama akunnya adalah kas, kode akunnya adalah 111. Maksudnya, satu yang di depan ini adalah untuk menyatakan aktiva, satu yang kedua adalah menyatakan aktiva lancar, satu yang ketiga adalah menyatakan nomor urut dari aktiva. Nah, Ibu ulangi di sini satu yang pertama adalah menyatakan untuk aktiva, satu yang kedua lancar, satu yang ketiga adalah nomor urut aktiva tersebut. Nah, jadi maknanya adalah aktiva lancar yang pertama. Nah, dari bagaimana proses pemindahannya? Sekarang kita lihat dulu jurnal yang sudah kita persiapkan. Yaitu di sini kita pada tanggal 1 ada kas, posisinya debit senilai 3.500.000. Keterangannya penyerahan uang tunai dan mesin cetak sebagai setoran modal awal. Kemudian ada tanggal 2 yaitu kas posisinya kredit senilai 250.000. Keterangannya membayar sewa. Nah, dari jurnal tersebut kita pindahkan ke buku besar. Nah, tanggal 1
Tanggal 1 ada setoran awal, yaitu pada jurnal umum halaman pertama. Posisinya debit, sehingga jumlah kas di debit senilai 3.500.000. Tanggal 2 terjadi pembayaran sewa. Pada jurnal umum halaman pertama, posisinya kredit tadi ya. Nah, dikarenakan ini posisinya kredit, maka jumlah kas yang awalnya 3.500.000 berkurang 250.000 sehingga menjadi 3.250.000. Kemudian tanggal 4 menerima pendapatan. Posisi kas debit sehingga saldo kas bertambah dari 3.250.000 menjadi 3.325.000 atau 3.250.000 ditambah dengan 75.000 menjadi 3.325.000. Nah, selanjutnya tanggal 6 membayar biaya iklan. Referensinya dari jurnal umum halaman pertama. Posisinya kredit senilai 100.000 sehingga jumlah kas berkurang, yaitu dari 3.325.000 dikarenakan terjadinya pembayaran iklan, maka kas menjadi 3.225.000 dan seterusnya. Nah, sehingga terakhir untuk akun kas adalah pengambilan pribadi oleh Tifalia, yaitu senilai 325.000. Nah, sehingga saldo akhirnya menjadi 3.880.000. Kemudian selanjutnya, buku besar apa lagi yang harus dipersiapkan selain buku besar kas? Yaitu ada untuk mesin cetak, ada modal Tifalia, ada biaya sewa, ada utang usaha, ada pendapatan usaha, ada buku besar untuk biaya iklan, ada buku besar untuk biaya gaji, ada buku besar untuk perlengkapan, ada buku besar untuk biaya telepon, kemudian biaya listrik, dan buku besar untuk privé. Jadi setiap akun memiliki buku besar masing-masing. Nah, di sini ada buku besar mesin cetak, ada buku besar untuk akun modal, biaya sewa, kemudian ada buku besar untuk utang usaha, nah, pendapatan usaha, biaya iklan, biaya gaji, perlengkapan, biaya telepon, biaya listrik, dan privé. Setiap akun yang ada pada jurnal, buatkan buku besar masing-masing. Nah, jumlah akhir dari masing-masing akun selanjutnya kita pindahkan ke neraca saldo secara berurutan sesuai dengan kode akun. Nah, ini dia. Kalau untuk utang usaha diawali dengan 2 di depannya yang menyatakan kewajiban ya atau utang. Nah, kemudian ada di situ kewajiban atau utang. 1 ini melambangkan lancar, berarti utang lancar urutan pertama. Nah, oke. Kemudian ada akun pendapatan. Kemudian ada akun biaya. Biaya ini juga kita urutkan. Biaya yang pertama.
yang kedua ya. Nah, gini yang ketiga. Kemudian selanjutnya nah, ini biaya yang pertamanya ya, tadi yang kedua. Oke. Setelah seluruh akunnya kita dapatkan pada akhir periode, langkah selanjutnya adalah memindahkan saldo dari semua akun tersebut ke neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisikan saldo akun yang terdapat di buku besar. Nah, berikut ini adalah bentuk dari neraca saldo. Nah, sama dengan saat pembuatan jurnal, langkah awal kita bikin dulu judul, yaitu tampilkan nama perusahaannya, yaitu percetakan Tifalia, nama laporannya, yaitu neraca saldo, periodenya 31 Juli 2018. Nah, akun yang pertama kita pindahkan adalah akun kas, sesuai dengan urutan kode akunnya ya. Kas, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada mesin cetak, nah kemudian ada utang usaha, ada modal, ada prive, dan seterusnya sampai ke yang terakhir biaya listrik. Langkah selanjutnya adalah kita buat jumlah. Jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Jika tidak sama, berarti ada kekeliruan dalam pemindahan buku besar atau pada saat penjurnalan itu sendiri. Nah, ini adalah latihan Ananda untuk berlatih. Silakan nanti dikerjakan latihannya. Demikianlah pembahasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.